Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan hadiah badan pertama-tama marilah kita panjatkan puji puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini ya ibu juga mohon maaf mengganggu masa liburan anak-anak telah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai OSIS dan rekan-rekan sekalian. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah membantu beberapa hari ini, dan mudah-mudahan walaupun kalian telah mengeluarkan tenaga, itu menjadikan ladang pahala bagi kalian yang berakhir nanti. Salat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang berada pada masa pada hari ini mendapatkan sampai beliau sampai pada kalian. Yang saya hormati Bapak Yayasan Panji Kurnia, Bapak Ibu Kurniawan, yang saya hormati Bapak Syarif dan tim. Maaf Pak ya, belum kenalan ya. Terima kasih atas kedatangannya. Saya bingung ya mau ngomong apa. Ya, saya rasa syukur yang telah Allah limpahkan kepada Al-Hafiz khususnya, yang mana kemarin setelah pertemuan pertama sama Pak Syarif ya, setelah sekian lama beliau juga pernah mengabdi di sini sebagai guru prakarya. Ya mungkin kalau yang kelas 7 belum kenal ya terkenalan. Ya, jadi alhamdulillah sekarang beliau udah bekerja di dinas perikanan, dan mudah-mudahan beliau dan teman-temannya diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan diberkahi rezekinya. Dan saya selaku kepala madrasah Al-Hafiz mengucapkan terima kasih Pak sekali lagi ya atas bantuannya, dan mudah-mudahan ini awal pertama kita ya. Kalau dibilang ekskul ini bukan ekskul ya. Jadi kalau kemarin ada orang tuanya nanya ada ekskul ini ya. Kalau kalian bilang ekskul ya nggak masalah, ini cuma entrepreneur ya, biar kalian maksudnya melatih berwira swasta ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita kerjakan kita lakukan, kalau kita ikhlas, mudah-mudahan mendapatkan hasil ya, hasil yang memuaskan. Dan ini ibu kepinginnya ini jangka panjang, jadi berkelanjutan, nggak cuma sekali saja kita menikmati hasilnya, tapi ini harus berkelanjutan ya. Kalau bisa menambah macam-macam ya. Kalau sekarang mungkin lele Pak ya, buat yang pertama kita lele, mungkin selanjutnya kita bisa merambah ke yang lain ya. Jadi kita harus semangat nggak? Iya semangat. Ayo kita tim solid ya, kita kerjasama. Jadi jangan sampai kita saling mengandalkan ya. Jadi udah dibagi kelompok, laksanakan tugas dengan tanggung jawab. Bisa? Apa yang gue bilang Pak ya. Misalnya mungkin ada kesempatan dari Bapak Yayasan, padanya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan selamat datang kembali untuk Pak Syarif. Setelah sekian lama kita tidak bertatap muka. Juga terima kasih untuk Pak Daya ya dari Dinas Perikanan, dan insya Allah hari ini akan memberikan tutorial bagaimana kita budidaya ikan dalam ember atau budidaya gambar ya.
Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya, walaupun tidak semua datang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Nanti kalau kalian tidak paham apa yang dijelaskan, silakan jangan malu untuk bertanya. Ya, jangan malu untuk bertanya, silakan kupas tuntas di hari ini, karena untuk kedepannya kalian yang mengeksekusi dari mulai nol sampai dengan panen. Ya, bagaimana peralatannya, bagaimana memulainya, itu nanti akan dijelaskan. Jadi sekali lagi, apa yang kalian kurang paham, silakan ditanyakan. Ya, ini sekali lagi, ini ada, kalian tahu ada 60 ember ya, sebenarnya ada 60 ember. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sesuai dengan harapan, tidak ada lagi seperti kemarin kita ada kehilangan segala macam. Begitu juga, ini kolam yang kalian beberapa waktu lalu dibersihkan, akan kita isi kembali, dan harapannya bukan hanya kelas 3, karena yang kemarin sempat kita tidak menikmati itu, harapannya untuk kelas 3 pas perpisahan kita menikmati ikan itu. Ternyata ada yang lebih dulu. Nah, ini kita coba isi lagi, mudah-mudahan tidak cuma kelas 3, tapi kita bisa menikmati bareng, bisa makan bareng, ya, mudah-mudahan. Tapi kita ada iklan karena ada anak MT yang biasanya rusuh. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Pak Sari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yang saya hormati Pak Iwan, yang saya hormati Mbak Sima, yang bisa bersua kembali, mungkin sudah hampir 5 tahun yang lalu. Ya, notabene juga saya masih beberapa masih ingat paling tidak yang belum kurus. Masih jadi pembesar ya, pembesar di angkatannya. Juga ada sahirnya juga tuh. Anak saya katanya. Ya, alhamdulillah memang cita-cita dulu juga waktu Bapak masih di sini, yaitu bagaimana Al-Hafiz ini menjadi sekolah yang punya entrepreneurship. Salah satunya ya di bidang budidaya. Sampai ya teman-teman ya, kalau waktu saya ngajar kan ceritanya gak jauh-jauh dari ikan gitu kan. Karena memang notabene basically-nya adalah ikan. Sampai dulu masak ikan, sampai mijahin ikan, ngawinin ikan, belajar ikan segala macam. Sampai yang kalau yang di ujung sana itu jadi PR besar dulu tuh, udah mau jalan ternyata ya Bapak dipanggil duluan gitu kita sedikit. Jadi agak kurang berjalan gitu. Ya mudah-mudahan ini salah satu kenang-kenangan dari Bapak gitu, karena memang ide konsep dari awal juga saya masih kontek-kontekan dengan Pak Iwan gitu, bagaimana caranya ya teman-teman di sini Al-Hafiz ini tidak hanya ibadahnya yang benar gitu kan, belajarnya juga benar, tetapi harus ada skill tambahan gitu kan. Kalau namanya ilmu perikanan, insya Allah nggak bakal basi gitu, nggak bakal basi. Kalau udah tahu mungkin dipraktekkan 10 tahun yang akan datang, 30 tahun akan datang, ataupun sekarang pun bisa mengkonsep di rumahnya masing-masing bisa gitu. Karena budidaya ikan lele di dalam ember ini waktu awal-awal corona masuk Indonesia ini jadi viral. Jadi viral budidaya dalam ember. Kan kalau budidaya
di kolam besar, terus juga di kolam tanah gitu kan. Terus sekarang kita budidaya dalam ember. Harapannya selain kita menggunakan lahan yang kecil yang tidak termanfaatkan, itu bisa jadi manfaat. Dan juga di atasnya ada kampung, supaya ya kita bisa memanen kampung ini ya bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali ketika sudah jadi, seperti itu. Jadi ikan mah itu hanya bonus 3 bulanan atau 2 bulanan, yang bonus bulanannya adalah kampungnya sendiri, seperti itu. Ya mungkin untuk teknisnya saya tidak akan panjang lebar, karena untuk praktisi budidaya dalam ember ini Bapak bawa dari Dinas Perikanan, asli Purworejo, lumayan jauh tuh. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang belum ngerti tanyakan, mumpung ada ahlinya di sini. Karena kalau teman-teman ikut seminar ya lumayan harganya gitu kan. Untuk manggil praktisi lumayan. Makanya teman-teman monggo di sini mumpung free gratis gitu kan. Tanyakan cara memeliharanya kayak gitu. Bagaimana cara ngasih ikan, memakannya, ganti airnya, dan perawatannya. Mungkin tanpa panjang lebar lagi, kepada Pak Jaya saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat pada Pak Iwan selaku Kepala Yayasan, dan Ibu Asimah selaku Kepala Madrasah, dan Pak Sahir telah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Jangan lupa pada teman-teman semua yang tetap semangat. Gimana, ada semangat gak? Semangat ya? Ya, semoga terus semangat. Yang paling penting untuk kali ini kita tetap jaga kesehatan. Sekarang kita pakai masker ya, Iya. Ya, sebaiknya pakai masker karena ya tetap mengantisipasi lah, kita jaga kesehatan kita dan orang lain. Pertama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Danya Pambudi. Kebetulan saya saat ini membantu di Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini saya diminta Pak Sahir nih, rekan saya di Dinas Perikanan, untuk sedikit berbagi berbagi ilmu lah, berbagi pengalaman saya dalam memelihara ikan dalam ember. Pada prinsipnya kita bisa berbudidaya itu di mana aja, asalkan ada tempat untuk menampung air dan wadah itu tidak bocor gitu. Ya, wadah itu mampu mempertahankan air gitu. Karena ikan hidupnya kan di air, dan usahakan wadah itu tidak mengalami surut lah itu. Pada prinsipnya semua sama, budidaya ikan apa aja, mau nila, lele, gurame, ikan betok bisa gitu. Pada prinsipnya semua bisa gitu. Namun dalam proses berjalannya budidaya itu ikan itu mempunyai karakteristik masing-masing seperti itu. Jadi kalau ikan lele, kenapa dia bisa lebih tahan? Belajar makan, belajar ikan juga kan. Nah, kalau lele kenapa bisa lebih tahan? Karena dia mempunyai alat pernapasan bantuan. Seperti selain pingsan dia kan dalam pingsannya ada yang namanya absorption, dia yang kayak bunga karang itu. Jadi selain dia mengambil oksigen dari air langsung melalui pingsan, dia juga bisa mengambil oksigen dari udara langsung melalui absorptionnya.
Begitu juga gurame. Gurame juga bisa mempunyai kemampuan untuk dipelihara di ember ini. Cuma nanti pada tebarnya atau yang bisa menangkapnya tidak terlalu banyak. Pada prinsipnya nila juga bisa, ikan mas bisa kalau kita modifikasi sedikit seperti itu. Budidaya dalam ember ini semangatnya itu untuk apa ya? Jadi istilahnya kita untuk ketahanan gizi keluarga. Pada khususnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam satu keluarga itu ada 5 orang, kita punya satu ember aja, kita misalkan isi 50 ekor. Gitu. Jadi sewaktu-waktu ibu atau siapa yang biasa masak di rumah itu mau masak ikan, tinggal nyerok seperti itu. Mau masak kangkung, tinggal petik kangkungnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan budidaya dalam ember ini kayak kulkas hidup seperti itu. Jadi kita suatu waktu dapat mengambil ikannya, sayurannya. Suara saya kedengar nggak saya bilang? Dengar. Terima kasih. Selanjutnya untuk budidaya dalam ember ini yang perlu diperhatikan adalah air yang paling utama. Karena di mana-mana kita melihara ikan sama dengan melihara air. Gitu. Jadi kita harus mempertahankan kualitas air itu agar ikan ini mampu bertahan di dalam medianya. Gitu. Selanjutnya setelah air kita kita jaga, kita maksimal, lalu selanjutnya adalah proses penebaran ikannya. Secara garis besar, ikan yang datang, nanti Pak Sarif pasti lebih paham. Ikan yang datang itu jangan langsung dimasukkan ke dalam embernya, dalam airnya. Jadi perlu diaklimatisasi namanya. Aklimatisasi itu adalah proses adaptasi. Jadi ikan yang di dalam air waktu transportasi itu kan suhunya beda dengan yang ada di dalam ember nanti. Nah itu kita sesuaikan dulu agar tidak kaget gitu. Jadi ikannya tidak stres. Kalau ikannya stres itu gampang sakit, airnya mati seperti itu. Untuk prakteknya saya mau izin berdiri dan tidak. Kalau saya nggak pakai ini, enggak ya? Ya. Saya izin nggak. Betul. Ya. Nanti kalau pas kita demo, saya izin nggak pakai pengeras suara. Selanjutnya setelah ikan ditebar, yaitu kita kasih pakan. Nah, selama ini yang banyak dijumpai yang belum terlalu paham gitu ya teman-teman yang baru belajar, kita masih pakan terus saja. Selama ikan itu masih doyan, kita kasih pakan terus gitu. Dan ternyata ikan itu punya kemampuan maksimal untuk mencerna makanan gitu. Untuk dalam satu hari, ikan hanya memerlukan 5-8% dari bobot tubuhnya untuk dapat dicerna secara sempurna. Maksudnya dalam secara sempurna ini dia mampu dikonversi untuk menjadi dagingnya gitu. Jadi kalau kita misalkan masih pakan terus-terusan gitu, walaupun makan, dia itu nggak dikonversi menjadi daging, karena dia akan dikeluarkan melalui feses dan urin gitu. Paling ideal untuk ikan di dalam ember ini atau budidaya ember ini kita masih pakan itu 2 kali gitu. Jadi pagi dan kalau bisa yang kedua itu malam. Jadi perbandingannya 40% pagi untuk dosis pakannya dan 60%-nya sore atau malam lah gitu. Misalkan dalam satu ember nanti kita perkirakan ikan ini ada 10 kilo, berarti kan kalau sehari itu ikan hanya perlu makan setengah on sampai
enggak, setengah on, sekarang cuma 5%, setengah on atau 0,5 on sampai 0,7 on itu maksimal. Betul. Jadi biarpun dia masih lapar, dia biarin aja. Betul. Ini efeknya apa? Karena kita medianya terbatas, airnya yang ada di media ini terbatas, jadi biar kualitas airnya itu nggak cepat turun. Gitu. Jadi kita bisa lebih hemat air, lebih jarang menggali air. Gitu. Nah, untuk menjaga kualitas air kita juga memerlukan bakteri baik, namanya probiotik. Sebenarnya sama kalau teman-teman minum Yakult itu sama dengan probiotik itu namanya. Jadi ikan juga itu memerlukan bakteri-bakteri agar makanan terus lingkungan yang ada di tempat hidup itu biar optimal seperti itu. Kita bisa menggunakan namanya ini produknya M4. Sebenarnya bakterinya sama, yang penting bakterinya Lactobacillus bisa Saccharomyces bisa. Gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak ada ini, misalkan nggak ada M4, kita bisa pakai Yakult langsung. Gitu. Nggak apa-apa. Dalam satu ember misalkan setengah botol bisa. Botol Yakult bisa. Gitu. Nah, tadi saya lupa. Nanti untuk teman-teman, ini kan ember baru ya, ember baru dari pabrik. Jadi kemungkinan bahan kimianya masih ada. Nanti sebelum mengisi air itu pastikan dicuci dulu, dibilas lah. Gitu. Nah, setelah itu isi air full, airnya diisi full. Kira-kira didiamkan 3 hari sampai 4 hari lah. Itu agar airnya siap. Kalau bisa dikasih potongan pelepah pisang. Pelepah pisang ada satu embernya perlu 2 sampai 4 potongan kecil aja. Gitu. Jadi dia agar cepat mengikat bahan kimia dari ember itu biar tetap netral gitu. Dari batang pisang bisa, dari daun tulang daun bisa. Prinsipnya sama. Ya biar mengikat zat kimia yang ada di ember itu, karena kan ini baru. Tapi kalau sudah berjalan misalkan misi kedua, ketiga nggak perlu. Gitu. Jadi kita isi air, dikasih pelepah pisang 3 hari, dikasih ini M4 sedikit aja, nanti kita praktekkan ya. Kita praktekkan, kita tunggu 3 sampai 5 hari. Kalau kira-kira sudah air udah berubah warna, ada kecoklatan gitu, terus ada kutu-kutu kecil atau jentik-jentik nyamuk, berarti air itu sudah siap. Baru nanti benih bisa ditebar. Nah, setelah ikannya, karena kita tumpang sari dengan tanaman, kita bisa melakukan penanaman sayur-sayuran. Sayur yang bisa ditanam pada prinsipnya semua bisa. Sayuran itu semua bisa ditanam di dalam modul Icaberry ini. Tapi yang selama ini sudah berjalan dan hasilnya bagus gitu ya, itu antara kangkung dan sawi atau selada air begitu. Untuk cabai bisa, cuma cabai itu memerlukan akar yang agak banyak gitu ya. Jadi kalau untuk hanya di sini dia kurang bagus pertumbuhannya. Gitu. Kalau kita bisa bikin modifikasi, nanti pakai ember cat dalam satu modul bisa. Cabai bisa sampai berbuah. Tomat juga seperti itu. Nah, untuk saat ini kita prakteknya pakai kangkung dulu yang mudah, karena kangkung pada prinsipnya juga tanaman air. Jadi dia mudah perawatannya dan peluang untuk hidupnya lebih tinggi. Sebelum kita praktek, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan.
misalkan ikan apa aja yang ditanam, apa gimana perawatannya. Kalau tidak ada, saya izin untuk segera mempraktekkan aja gitu ya, biar kita bisa belajar sama-sama. Mungkin dikenalin dulu Mas Daya, apa aja komponen yang ada di puding jamur itu? Baik teman-teman, ini di hadapan kita sudah ada satu set puding jamur budidaya ikan dalam ember. Jadi sebenarnya ini ember yang dimodifikasi untuk dijadikan media budidaya. Jadi kalau teman-teman bisa beli, ini tinggal kita modifikasi aja atasnya yang paling utama itu. Ini bisa kita lubahin. Kalau saya mau lubahin pakai bor karena jumlahnya banyak. Kalau misalkan nggak ada bor, kita bisa pakai kaleng susu yang dipanasin gitu. Nah itu bisa juga, atau bisa juga dimalin nanti pakai pisau yang tajam juga bisa, cuma perlu usaha yang makanya kalau pakai pisau lama nanti jadinya. Kalau misalkan teman-teman mau belajar iseng sih nggak masalah. Ada juga yang nggak perlu pakai ini, jadi kita pakainya gelas dan kawat, pakainya kawat gitu. Jadi gelasnya ini kita modifikasi seperti ini, kita bolongin, nanti kita tutupin kawat di sini, langsung di sini. Cuma kalau secara estetika, kalau secara kecantikan gitu lah, kalau kita taruh di taman, kalau di mana itu kurang cantik. Nah, ini saya pegang tutupnya doktoren sama keran gitu. Dalam paket bantuan ini ya Pak Sadar ya, kita sebenarnya pakainya keran gitu. Cuma untuk alasan praktis saya lebih suka pakai ini tutupnya, karena kalau pakai keran itu mudah banget patah gitu. Kerannya udah apa ya, sering disengin lah gitu, sering disengin, entah kesambar kaki, entah keinjak gitu. Jadi nanti bisa dimodifikasi yang lain. Nanti setelah barangnya ada, kita pasang aja tutup sampai rata. Nah, setelah rata kita isi air nih full. Tadi seperti yang saya bilang, airnya full. Ini kan ada lubang, jadi nanti air maksimal segini. Jadi kalau misalkan nanti hujan gitu, airnya nggak tumpah kemana-mana. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Nah, setelah itu kita pasang ininya. Kita tinggal pasang jatuh. Dan saya biasa mempraktekkan kegiatan ini ada dua metode untuk tanamannya gitu. Yang pertama kita semai dari bijinya langsung Pak. Dari bijinya langsung kita bisa menggunakan rock wall kayak gini, atau bisa juga diganti dengan kapas biasa. Jadi yang gunanya untuk agar si biji kangkungnya itu tidak tenggelam ikut di airnya gitu. Ya. Jadi kita masukkan airnya misalkan ya. Kita masukkan airnya. Kira-kira seperti ini ya. Tinggal kita ini. Kalau di sini, dan bijinya kita taruh di sini. Jangan terlalu banyak, bisa kira-kira ya 5 sampai 8 biji lah. Biji kangkung.
Caranya kayak gini. Ada yang pernah lihat biji kamu belum ukurnya? Kalau makan kamu pernah? Oseng nanggung sering. Oseng nanggung. Saya cari tahu dong biji kamu kayak apa gitu. Kayak ini, kepo. Nah, biji kayak gini, kayak biji randu ya, biji kapas. Kita bisa taruh di sini, berapa 5, berapa 8 gitu. Kalau kita taruh, yang pastikan gelas ini terendam air. Gelas ini sudah diukur sih, sudah diukur. Itu pasti kalau airnya segini pasti setengahnya terendam. Karena nanti tanggung ini dapat makanan dari air. Gitu. Di dalam wadah budidaya ini kelamaan karena kita setiap hari masukkan pakan, terus ikan juga buang kotoran, itu lama-lama air ini akan subur, gitu. Dia mengandung nitrogen oksida, bisa nitrat, nitrit, gitu, bisa H2S, gitu. Jadi istilahnya untuk menetralkan air ini kita menggunakan tanaman karena dia diserap oleh tanaman tambun tersebut. Itu yang metode pertama. Kalau mau cepat kita pakai metode kedua. Kita beli aja kampungnya udah. Berapa Cukupnya aja. langsung kita tentu saja harganya? Kalau misal mau kita pakai ini langsung ada yang cari pakai satu tutup aja. Satu tutup. Satu tutup. Empat. 1, 2, 3. Satu aja. Satu tutup botol. Terus diamkan ya? Ya, diamkan air 3 sampai 5 hari lah. Kalau di sini airnya pump atau sumur? Oh, air tanah. 3, 5. Ya. 5 hari. Nanti indikasi bagusnya dia udah ada centil nyamuk atau udah ada yang kecil-kecil gitu ya di dalam air. Itu berarti air udah siap. Bisa cuk, bisa butuh air. Berarti ini belum pasang ya? Belum pasang. Terus itu Kelima baru kita pasang nih. rakit tanaman. Ya. Lalu kita setting tanaman. Pokoknya usahakan gelas ini terendam, ya, terendam di air karena nutrisi dari tanamannya ini ada di airnya. Gitu. Ya, masuk air atau cendek nyamuk. Tanaman itu yang saya jelaskan tadi. Jadi nanti isi airnya tidak usah terlalu penuh, cukup 3/4 aja. Kalau lebih instan, tapi yang lebih Kita tutup. Jadi untuk permulaan mungkin kita nggak cuma ya kayak cepat dan cepat panen. Ya, berarti setting tanamannya yang sudah jadi ya, sudah jadi. per gelas isinya 5 atau maksimal 6 biar nggak terlalu banyak. Soalnya nanti kan dia dipotong dua lagi, jadi padat. Jadi isi 5 per gelas 5 aja, 5 batang. Nah, tebal kita kalau sudah bibitnya sudah siap, ini supaya dari mana? Dari sekitar ini. Siapkan. berarti sayuran masuk itu belum ada yang Belum. Nggak apa-apa, belum ada ikannya. Jadi
tanaman sudah segar baru ikan masuk. Jadi baru Ya. berarti tunggu lagi dong. Hah? Tunggu lagi. Enggak, kalau misalkan ini kan 3 hari patokannya air. Ini kan prosesnya sehari, jadi Ya. Tadi sambil nunggu. bisa baru, bisa setelahnya masalah. Sebenarnya bisa. Berarti langsung apa? Kalau nggak apa-apa, nggak perlu. Ya pokoknya air siap ini kan air siap untuk ikan. Kalau misalkan air siap dan tanaman udah siap dan sama ikannya bisa. Nggak ada pengaruh. Berarti 1 hari kita setting plus tanamannya, air Isi. ada probiotik. 1 hari nih, Ya, baru air probiotik ini ya pokoknya ya bisa, itu lebih bagus. Misalkan kita hari ini isi air, isi probiotik, isi ini 3 hari udah bagus, nggak bisa. Cuma nanti pelepah pisangnya diambil ya, kita lupa tadi. Pelepah pisangnya setelah benih datang diambil, gitu. Jadi sebenarnya pelepah pisang untuk daftar aja. Ini aja. Pelepah pisang diambil saat mendaratkan. Ya, memang ya. Ya, diambil saat mendaratkan. Nomor 7 pemeliharaan. Iya. Seperti ini pemeliharaan, data software. Sebenarnya apa? Nanti pemeliharaan lele ini mudah-mudahan kalau tidak ada apa ya gangguan atau penyakit atau segala macam lah, normalnya itu 2,5 bulan sampai 3 bulan, paling lama 4 bulan lah, 4 bulan. Nanti saya cek lagi di sini ya sekitar 2 bulan ke depan lah, semua tebak 2 bulan ke depan kita cek. Kalau misalkan memang sudah ada mulai gede, kita angkut dan ganti jadi lagi. Itu jenisnya silakan ya. Cuma biasanya dalam perjalanannya gitu. Banyak karena media yang terbatas dia yang gede dan yang kecil. Itu nanti panennya bisa sekali, bisa 2 kali lah. Jadi awal dulu besar, awal dulu baru besar. Iya, kalau mana lebih ribet. Tapi nanti kalau udah biasa sih ya, kalau tadi saya Jadi kurang lebih seperti inilah yang akan dilakukan pertama kali ini. Nah, jadi sekarang yang tempat untuk yang lagi di Aceh apa ya, di Aceh gitu kan, kalau sudah selesai langsung dirakit aja di sana, langsung ditap-tapin di sana. Nah itu isi air, terus ya koordinasi aja sama saya, Pak udah siap ininya airnya, jadi kirim. Karena memang benar pada pas saya ini, jadi di ikan itu ada sindrom new tank syndrome namanya. Jadi ada sindrom ketika pasien menggunakan tank baru. Karena apa? Karena di situ nggak ada bakteri pengurai, full nggak ada bakteri. Sehingga ketika pesen atau aminnya itu ada, nggak bisa terurai, jadi langsung. Makanya teman-teman yang gagal itu, yang budidaya kulit gambar, melupakan step-step seperti ini. Itu langsung jebur-jeburin gitu kan, karena melihat di Google malah langsung instan gitu kan. Ternyata ada waktu tidak sehari 2 hari, akhirnya tangan raya gini gitu. katakan gitu, jadi ember baru masih kimia, baru bulan air ya masuk hari itu juga, ikan hari itu juga, makanya biasanya ikannya pada sakit dan mati. Nah, itu juga panas. Iya, besoknya bisa ada lawan ikan juga ada mati. Nah itu aja buat ini, terus untuk penanganan
bahkan kalau saya pribadi, kalau SOP di saya dikuasai, jangan makan dulu gitu atau dikurangin makannya sehari sekali gitu kan, supaya yang makan itu yang saya saja dan lain nggak terlalu berpengaruh banyak gitu. Kalau ada ikan yang ngambang mati, segera diangkat ya, segera diangkat dan dibuang lah di tempatnya, bukan di temannya, di tempatnya. Takutnya kalau telat ngangkat ya otomatis ibarat mesinnya akan terganggu mesinnya gitu kan, bisa akan merusak sistem seperti itu. Langsung aja bro, nggak apa-apa. Langsung aja. Setting. Pokoknya udah ditata dulu, baru diisi air. Udah. Wah, nggak perlu diteguhin sini. Nanti kan paling dia lagi, jadi lemas dulu. Nanti 2 hari kan dia kumpul. Karena perlu ditutupin. Karena ada maksudnya sayuran itu merupakan sinar matahari yang betul. Mungkin itu saja bisa sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Ada lagi Bu? Ada lagi masih. Itu maaf, nomor bapak pisangnya yang mana, yang baru motong apa yang kering apa gimana yang dinasibnya? Oh ya, gedebok pisang aja. Gedebok lah kalau bahasa saya. Batangnya ya? Batang pisangnya Ya, Yang keras apa yang sudah kering? yang fresh aja. Yang fresh. yang baru. Misalkan ada pisang yang bisa ditebang, pisang yang diambil kan datangnya kok kembang ya. Pisangnya banyak. Ya, makasih. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau punya saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah ya. Bagi yang kurang paham mungkin bisa ditanyakan dari waktunya ya, atau bisa via japri aja ke Pak Sari. Ya. Jadi karena tadi anak-anak disuruh nanya kan kalian nanya ya, ya insya Allah mudah-mudahan paham. Jadi nggak ada lagi ntar besok bu, ya. Ya. Jadi bunga kesempatan, bapaknya masih di sini bisa ditanyakan. Ya, alhamdulillah acara sosialisasi kita pada hari ini berjalan lancar dan insya Allah ya kedepannya akan semakin lancar. Terima kasih kepada Pak Saril, Bapak Daya atas waktunya dan marilah kita ya Bismillah ya. Ya, jangan takut kegagalan. Ya, karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopan Pak. Aduh. Mari. Polisi. Ah, iya maling-malingan. Tapi kemarin orang.